Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali di hari Senin ini, 28 Februari 2022. Kita akan memulai dengan dengaran akan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari di mana kami boleh bangun dengan penuh sukacita di hari ini. Bapa, kami percaya Tuhan, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Untuk kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Terlebih pada hari ini, Tuhan berikan hari yang baru. Kami juga yakin dan percaya Tuhan beserta dengan kami. Tuhan ada di depan kami, dalam setiap langkah kami. Tuhan, untuk itu kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Berbicara Engkau Tuhan, firman-Mu itu menjadikan kami semakin kuat dengan rasa yakin dan percaya dan bersyukur bahwa Tuhan selalu beserta kami. Tuhan selalu beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan ibadah ini. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini, bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam segala hal. Landasan firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tahukah kita bahwa kalau Tuhan selalu mengasihi kita, setiap saat Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Selalu ada penyertaannya dalam kehidupan kita. Dikala kita merasa jauh dari Tuhan pun, Dia tidak akan sekali-sekali berpaling dari kita. Karena itulah kita sebagai anak Tuhan tidak boleh melupakan Tuhan. Karena segala yang kita lakukan di dunia ini, itu semua karena kemurahan dan penyertaan Tuhan. Maka wajiblah kita bersyukur kepadanya. Bersyukur dalam segala hal. Apapun itu. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan dalam satu hal, dua hal, atau tiga hal, tetapi dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jelas dikatakan ayat ini, kita tidak boleh sama sekali lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Memang kita sebagai manusia kadangkala lupa untuk mengucap syukur, apalagi dalam keadaan sulit, dalam keadaan duka, kita susah untuk mengucap kata bersyukur. Tapi satu hal yang kita harus ingat dalam ayat 1, Tesalonika tadi yang kita baca sudah jelas, tidak ada pilihan lain selain mengucap syukur. Kita harus belajar untuk mengucap syukur, baik dalam keadaan yang paling sulit pun dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan menambahkan kekuatan buat kita. Mengapa kita harus bersyukur dalam segala hal, baik dalam keadaan suka maupun duka? Pertama, rasa syukur itu dapat memberikan kita ketenangan. Ketika kita mengalami banyak pencobaan yang datang bertubi-tubi atau yang perlahan-lahan sekalipun dalam kehidupan kita, rasa untuk tenang pasti susah sekali kita dapati. Kita akan gelisah, kita akan terlalu khawatir. Rasa tenang susah untuk kita dapati. Tetapi dengan kita mengucap syukur melalui doa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku bersyukur kalau hari ini aku bisa menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya yakin walaupun tantangan-tantangan menerjang, aku tetap bersyukur kepada Tuhan karena aku yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkanku. Kalau keyakinan ini kita naikkan dengan rasa syukur kepada Tuhan, maka kita pasti mendapatkan ketenangan yang baik. Dengan ketenangan, kita juga bisa tidur dengan nyenyak.
Betul kan? Yang kedua, Tuhan begitu mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita. Untuk itu maka kita harus bersyukur. Tak sedikit anak-anak Tuhan selalu melupakan hal yang satu ini. Tuhan tak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Dia selalu ada kapanpun dan dimanapun kita berada. Kasih-Nya dan penyertaan-Nya selalu ada dalam hidup kita. 1 Tawarik 16 ayat 34 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwa saja untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Terkadang kita melupakan kebaikan Tuhan dalam hal-hal kecil sekalipun. Kita masih bisa bernapas, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita masih diberikan kesehatan. Itu adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Dengan selalu kita mengingatkan kebaikan Tuhan, maka secara otomatis kita akan selalu mudah untuk mengucap syukur kepadanya. Yang ketiga, dengan kita bersyukur, kita menyadari semua adalah rancangan Tuhan. Semua yang terjadi itu atas pengetahuan Tuhan, atas otoritas Tuhan. Tuhan punya otoritas dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana besar terhadap umat-Nya. Dalam Roma 8 ayat 28 jelas dikatakan bahwa Allah selalu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Ingat, kata segala sesuatu artinya tanpa terkecuali untuk mendatangkan kebaikan. Rancangan Tuhan tidak ada yang membuat hidup kita celaka. Sayangnya kita yang selalu tidak sabar menunggu rancangan Tuhan. Di depan mata kita terlihat apa segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kita. Segala sesuatu permasalahan kehidupan kita, sehingga kita cepat-cepat untuk menyerah dan menyalahkan Tuhan. Dan melupakan Tuhan. Oleh karena itu, bersabarlah dan kita mengucap syukurlah. Yakinkan imanmu kepada Tuhan. Bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan Dia selalu peduli kepada kita. Dan segala rancangannya indah kepada kita. Untuk itu, selalulah bersyukur. Menerima segala keadaan itu dengan tetap menaikkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Karena kita yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selamat berlibur, selamat berweekend. Tuhan menyertai-mu dan menyertai keluargamu. Shalom. Amin. Amin.